Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sabahul khair, tabi pun ya. Ya pun. Sahabat Morning Podcast, alhamdulillah kita bisa mengudara kembali bersama Morning Podcast ya. Ruang ngobrol santai tapi penuh inspirasi ya, langsung dari boarding school SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan, Tanjung Sari Natar. Oke. Baik sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit narasi dari saya. Coba kita sedikit membayangkan bagaimana kalau sekolah kita rapi, kemudian indah, aman, bersih, semua warganya disiplin. Pasti betah banget kan? Nah, itu semua tidak terjadi ujuk-ujuk atau begitu saja. Ada orang di belakangnya yang ngurusin itu semua. Gitu ya. Ada orang yang bekerja keras di balik kenyamanan, keindahan dan lain sebagainya itu semua. Hari ini, pagi ini kita kedatangan tamu yang istimewa dan spesial. Nah, beliau ini adalah sosok yang nggak pernah lelah mengingatkan kita semua tentang disiplin, menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan sekolah. Langsung saja kita sambut tamu kita yang spesial ini. Beliau adalah penanggung jawab Kalimah, Abi Okta. Assalamualaikum Abi Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah PJ Kalimah di SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan. Sebelum kita berbincang-bincang tentang apa itu kalimah dan lain sebagainya, seperti biasa kita kasih kesempatan beliau untuk memperkenalkan diri. Silahkan Abi Okta. Terima kasih Abi Opik, Masya Allah ya. Pagi ini dengan penuh keberkahan, semoga dilimpahkan kita semuanya. Alhamdulillah. Izin memperkenalkan diri, kami atas nama Okta Syafi'i, asal kami dari Lampung Tengah ya, tanggal lahir 20 Oktober tahun 1998. Masya Allah. Alhamdulillah kami sudah berkeluarga ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan sudah diamanahkan 2 anak dan laki-laki semua, Masya Allah. Kalau belum perempuan ini ya? Belum ya. Lanjut. Oke. Selanjutnya apa lagi yang mau diinformasikan? Kemudian kami lulusan kami terakhir ini dari STIT ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah, yang sekarang sudah menjadi IAI ya, Institut Agama Islam Darul Fatah, di tahun 2021. Kemudian kami diamanahkan untuk mengajar di Sekolah Quran Darul Fatah, khususnya di boarding. Dan sekarang ini kami diamanahkan di bidang kalimah ya, insyaallah. Oke deh. Secara singkat, para pemirsa Morning Podcast ya, Abi Umi sekalian, itu adalah Abi Okta ya, sudah menjelaskan secara singkat biodata beliau. Oke, kemudian beliau sudah memiliki putra 2, alhamdulillah. Dan di sini beliau diamanahkan sebagai penanggung jawab kalimah ya di boarding Ikhwan. Tapi tetap mengajar juga ya, Abi Okta ya, tetap mengajar. Tetap turun langsung. Betul sekali. Oke, kita pada kesempatan yang berbahagia akan mengupas tuntas ya, seru-seruan lah tentunya ya, tentang bagaimana sih kalimah di lingkungan boarding, terus tantangannya apa yang dihadapi, kemudian apa tips, nah gitu kan, biar semua santri bisa ikut menjaga. Yuk kita ikuti bersama ya. Baik, Abi Okta, kita langsung saja kasih pertanyaan ya, pertanyaan yang tentunya sedap nih pertanyaan. Santai aja pertanyaannya ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini adalah atau jawaban-jawaban yang diberikan nanti sesuatu yang dibutuhkan oleh Abi Umi. Kira-kira apa sih di sana di boarding itu seperti apa dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan pertama Abi Okta ya. Sebelum kemana-mana kita pengen tahu kalimah itu apa. Nah, silakan. Kadang kita kan tanya, kalimah itu apa sih? Kalimah itu apa? Kanya itu apa? Iya, betul sekali. Ya, jadi kalimah itu singkatan dari kedisiplinan, kemudian ketertiban, keamanan, kebersihan, dan yang terakhir keindahan. Nah, ini kalimah ya. Jadi nampaknya kalimah ini
bidang yang paling sibuk ya di seluruh Luar biasa. tempat Ada 5 pendidikan. soalnya, ya? Iya 5. Nggak cuma 1 ya. Kalau K1 nggak 5 ya. Oke. Jadi kelima hal itu ditangani langsung oleh Habib Okta beserta tim tentunya ya. Betul. Dan tentunya seluruh muslim juga Betul. ikut merasa bertanggung jawab untuk menjalankan program ini. Beliau bertanggung jawab untuk mengkondisikan, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya Habib Okta ya. Apa sih pentingnya kalimat ya untuk kehidupan sehari-hari di boarding school ini ya, khususnya ya di boarding school ini apa pentingnya kalimat gitu ya? Insyaallah ya, luar biasa. Kalau untuk terkait pentingnya, sangat penting sekali ya, apalagi di boarding ini butuh dengan keindahan, kebersihan, keamanan, karena kalimat ini bisa membangun kesadaran siswa juga, kemudian menambah kepekaan siswa terkait apa sih itu hal bersih itu kan sehat ya kan, kemudian meningkatkan keamanan ya, jadi luar biasa, sangat penting sekali ya, khususnya di seluruh unit-unit pendidikan ya, kalimat ini sangat penting ya, luar biasa ya, karena untuk membangun siswa itu untuk lebih mandiri itu agak susah ya. Jadi harus kita terapkan itu kalimat ya. Betul sekali. Jadi sangat penting keberadaan bidang kalimat ini untuk ketertiban ya, kurang lebih Umi. Nah, dari 5K ini ya, atau 5K ini yang paling menantang untuk diterapkan di boarding khususnya ya, itu apa Habib Okta kira-kira? Dari kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan, itu yang paling menantang mana? Paling menantang ya. Betul sekali. Yang paling menantang itu ketertiban. Wah, ini ya, ketertiban, kerapihan ya, kerapihan siswa itu. Yang menantang itu terkait kerapihan rambut. Wah, ini yang agak ribet ini. Kadang kan zaman sekarang itu anak-anak udah pikir apa ya, pandangan mereka kalau rambut pendek itu seolah-olah kayak jelek ya, kemudian seperti kayak dibully gitu kalau rambutnya pendek gitu kan, padahal tidak ya. Kalau rambut rapi kita ngelihatnya pun enak gitu. Betul. Namun pandangan mereka ya kalau pendek itu rasanya seperti tidak pantas bagi mereka gitu. Seorang anak muda apalagi kan gitu. Masa-masa pubernya mereka. Memang perlu diterapkan ya Habib Okta ya, hal-hal seperti ini jangan sampai ternormalisasi bahwa justru gondrong itu keren di lingkungan pendidikan ya Habib Okta ya. Betul. Justru jangan sampai ada frame seperti itu, makanya harus diterapkan dari sekarang rambut rapi. Anggaplah rambut rapi itu kategorinya kan setidaknya pendek, tidak menutupi daun telinga, dan tidak menutupi mata ke depan. Betul, sampai sekarang kan kata Habib Okta barusan disebutkan bahwa mereka justru ketika pendek malah malu. Artinya kan terbalik ya. Nah, ini tugas kita semua ya untuk kembali mengingatkan tentu kepada anak-anak semua. Oke ya. Jadi ternyata ketertiban. Ya, yang paling sulit khususnya rambut ya. Rambut ya. Kalau kebersihan aman, malah seneng anak-anak itu kalau kebersihan. Iya betul, nyaman. Nyaman. Apalagi kalau dikasih tugas-tugas itu di masjid itu ngepel nyapu seneng banget mereka. Oh iya. Karena mereka sendiri yang merasakan ya. Justru kalau bersih enak gitu ya. Oke, itu pertanyaan yang kedua ya. Jadi ternyata yang menantang Habib Umi ketertiban. Artinya pihak bidang kalimatnya harus bekerja keras untuk bisa menjalankan itu. Oke, selanjutnya ya. Sekarang gimana caranya nih Habib Okta nih, pihak boarding atau mungkin dari kalimat secara khusus itu untuk menumbuhkan kesadaran disiplin kepada santri tanpa harus tertekan. Tanpa harus dipaksa, tanpa harus disuruh, mereka bisa disiplin. Apa tuh yang dilakukan atau tips-tipsnya? Kalau tipsnya yang pertama itu terkait pendekatan ya, pendekatan untuk siswa. Kemudian pendekatan ini kita sambil selip-selipkan nasihat ya terkait kedisiplinan. Ya, kedisiplinan ini sangat luar biasa ya untuk kehidupan selanjutnya. Ya, kedisiplinan itu ya bisa mengatur hidupnya, pola hidupnya ya. Jadi teratur itu kedisiplinan. Jadi yang kita lakukan pertama yaitu pendekatan. Lakukan pendekatan, kemudian nasihat-nasihat terkait kedisiplinan seperti itu. Yang kemudian kedua kita minta bantuan kepada para musyib dan wali kelas
ya wali kelas, terutama wali kelas itu kan ada evaluasi setiap pekanan. Setiap pekan ada evaluasi terkait kedisiplinan siswa. Jadi disitulah kami meminta bantuan kepada Walas untuk memberikan nasihat tambahan, ya, booster semangatnya, ya, apalagi untuk ibadah itu tidak boleh terlambat. Jadi seperti itu. Oke. Ini menjadi tugas yang sangat berat ya, karena menanamkan kesadaran itu ya. Betul. Masalahnya. Tapi mungkin di awal-awal mereka dipaksa dan terpaksa itu hal yang wajar ya, iya, ya. Betul. Mereka harus dipaksa disiplin, dipaksa untuk bersih dan lain sebagainya. Pada akhirnya itu menjadi akhlak bagi mereka dan menjadi kebiasaan. Oke, itu kurang lebih tips ya. Tipsnya. Oke, selanjutnya nih ya Biokta, ada nggak sih kegiatan atau program khusus ya yang ada di boarding ini dilakukan secara rutin ya untuk menjaga kebersihan, keindahan dan lain sebagainya di boarding ini? Kalau secara khusus alhamdulillah setiap hari ada, setiap pekan pun ada. Oh gitu. Ada hariannya ada harian pekanan ya. Boleh dijelaskan Pak Biokta? Untuk harian itu yang pertama bersih-bersih asrama. Nah, itu harian itu bersih asrama dari ada 2 jadwal kalau di asrama itu, pagi dan sore. Nah, kalau sore tidak dikerjakan mungkin malam itu kan sebelum tidur bersih-bersih. Jadi ada dua waktu kalau harian itu. Harian. Kemudian ya. Kemudian pekanan itu ada bersih kuku. Nah, ini apa namanya PJK 5 ya, kerapihan kuku juga kita langsung terjun, langsung meriksa kuku siswa. Periksanya itu kita sesuai sunnah Nabi ya, Senin, Kamis, Jumat. Nah, gitu. Jadi Jumat itu kita kontrol kuku siswa yang panjang, ya, langsung kita berikan potongan kuku untuk mereka motong sendiri. Iya. Difasilitasi. Ya, sudah disiapkan dan itu pekanan ya. Oke, jadi jangan khawatir Abi Umi, anak-anak di sini kalau kukunya panjang dikit langsung ditegur ya, sama Kalima. Tapi tidak hanya Kalima, tapi seluruh muslim pun sudah diinstruksikan seperti itu. Dan lanjut. Lanjut ada lagi ya. Jadi pekanan itu masih ada lagi. Evaluasi pekanan bersih-bersih bersama, gotong royong ya, kerja bakti. Dilakukan di hari Sabtu ya, dari Sabtu itu bersih-bersih bersama, kemudian ditambah evaluasi sandal. Sampai sekecil itu Abi Umi ya. Diperhatikan sekali. Bagaimana Bi, lanjutkan. Jadi pengecekan setiap Sabtu itu sandalnya masih lengkap atau tidak gitu. Kalau selip atau hilang suruh mencari gitu. Kalau sudah sehari berhari-hari nggak ketemu nyarinya, maka untuk diinstruksikan untuk membeli baru sandalnya gitu. Memang menjadi rahasia umum ya di Okta ya, di pondok itu dimanapun itu ada istilah sendalnya hilang. Sendalnya entah dipakai siapa, tapi kan yang aneh terkadang sampai nggak ketemu ya, padahal lingkungan kita hanya sebegini. Iya, nggak ada yang keluar, bahkan siswa izin nggak boleh keluar kecuali dengan musyrifnya. Tapi sendalnya kok nggak ada gitu ya, apa dicolong jin ya? Ya seperti itu, tapi itu menjadi sebuah cerita ya. Kami juga mungkin dulu pernah ngerasain pondok, pernah ngerasain sendal hilang. Pada saat kehilangan kita kesel, sedih, tapi sekarang jadi cerita unik dan lucu ya. Oke, seperti itu. Jadi ada ya Habib Umi program harian, ada program pekanan. Terkait harian ya Biokta ya, kita masih melanjutkan turunan pertanyaan ini. Kan ada tuh kebersihan Biokta. Kenapa sih harus bersih lagi? Mohon maaf, ini ada, saya pernah mendengar cerita dari sekolah lain. Jadi sekolah lain itu sama ya. Ada pasti setiap sekolah itu ada kebersihannya ya, ada tim kebersihannya. Tapi ada saat saya pernah dengar cerita satu sekolah tuh anaknya itu nggak boleh ikut bersih-bersih, nggak boleh ikut kayak gitu. Pokoknya anaknya tuh kami udah bayar, ada orang tuh yang seperti itu. Jadi ketika ada kasus guru nyuruh, kemudian kok anaknya laporan, orang tuanya malah komplain, kenapa anak saya disuruh ini? Jadi, nah seperti itu. Menindaklanjuti kasus seperti itu gimana menurut antum Pak Biokta itu? Kira seperti itu bagus nggak sih? Kan saya udah bayar nih orang tuanya misalnya, saya udah bayar, kenapa kok disuruh bersih-bersih juga? Kenapa? Dan sampai akhirnya mereka efek negatifnya adalah kayak buang sampah itu nggak harus di tempatnya pada jadi ada yang bersihin nanti. Nah itu gimana tuh menurut antum kalau seperti itu kasusnya? Kalau menurut kami ya, terkait kebersihan ini sangat ya wajib ya, apalagi seorang laki-laki ya, itu terkait kebersihan tuh sangat risih ya. Walaupun ada petugas kebersihan di sini, tetap kita wajibkan. Kenapa? Ya untuk memberikan pelajaran untuk siswa tersebut itu ya. Utama, iya, karena kan kami lihat juga
apalagi anak-anak baru ini kelas 7 yang belum bisa nyapu. Nyapunya pun kemarin kita temukan nyapunya itu didorong seperti orang dorong gerobak gitu nyapunya. Ya, jadi nggak bersih. Nah, ini nyapu kan kita ajarkan nyapunya. Kemudian untuk kerapihan kita bantu ngerapikan bagaimana rapihnya lemarinya gitu. Iya. Itu. Jadi betul. Mandiri mereka tuh terbangun, kemudian ya rasa empati terkait hal-hal yang tidak baik tuh muncul itu. Oke, betul. Intinya sebenarnya bukan apa-apa tapi ingin membangun kedisiplinan ya, kemudian kemandirian anak. Jadi karena anak ini tidak akan selamanya di sini ya, Bi ya. Artinya dia suatu saat dia akan pulang dan apa yang diajarkan di sini akan dibawa ke sana. Di sana suka bersih-bersih, maka di rumah pun kok dia secara refleks membersihkan rumah, beresin sendal barangkali karena terbiasa dan lain sebagainya. Oke, ada ya kurang lebih itu program khusus itu ada pekanan dan ada yang sifatnya harian ya. Ini ada nggak nih Abiokta kejadian yang unik ya dalam proses penerapan kalimah ini, ada nggak sih hal-hal yang unik, menarik, lucu? Ada nggak kira-kira? Kok menarik ya? Ada itu menarik ya. Sistemnya menarik ini ya kayak kucing-kucingan, tahu kucing-kucingan ya, kayak kejar-kejaran gitu kan, udah ketemu nyumput lagi gitu. Gitu, menghindar. Iya, menghindar ya ini biasanya waktu-waktu yang rawan biasanya ini waktu tahajud gitu kan, siswa dibangunkan untuk berangkat ke masjid, sudah bangun tapi jalan melipir, pindah tidur ternyata. Gitu. Kita bangunkan kembali, pindah lagi gitu, Masya Allah ya. Masa-masa bangun unik ya, lucu ya mereka ya. Apalagi siswa baru ya. Siswa baru ya. Kelas 7. Ada juga sambil jalan sambil tidur. Gitu. Ada juga. Ya Allah. Ke masjid itu sambil. Gitu. Ada juga uniknya gini. Kemarin itu ada yang bangun sholat tahajud ke masjid tapi jam 11. Jam 11 malam. 11 malam. Sampai depan kantor diingatkan sama musyrif. "Nak, mau kemana?" "Mau ke masjid bisa tahajud." "Loh, jam berapa ini?" "Baru jam 11. Balik lagi ke asrama tidur. Luar biasa. Ada nggak cerita unik misalnya lagi sholat sujud terus nggak bangun-bangun? Ada. Itu cerita unik umum juga itu. Ada. Ini sholat subuh juga itu. Subuh ya ada. Pokoknya yang momen berat untuk itu subuh sama tahajud lah. Tahajud ya. Karena memang kita dipaksa untuk. Karena memang lebih bagus dipaksa masuk surga daripada masuk neraka tapi suka. Iya, betul. Ikhlas. Baik. Oke, selanjutnya Abiokta ya. Bagaimana peran teman sebaya, teman sesama mereka gitu ya untuk saling mengingatkan dalam proses pelaksanaan kalimah? Ada perannya ya. Misalnya dari tim kalimah itu memberikan informasi kepada teman-teman sesama santri untuk saling mengingatkan dan seterusnya. Apakah ada seperti itu? Ada. Ini terkait kebersihan ya ada itu ada jasus sendal. Jadi yang nyeker setiap hari kita ada peran satu teman sebaya itu untuk membantu ngecek temannya yang nyeker ya, kemudian dicatat namanya, nanti sore kita akan berikan nasihat dan berikan punishment yang mendidik itu. Itu peran sebaya. Kemudian mengajak terkait di kelas, udah kami sampaikan kepada teman-teman, terutama ketua kelasnya untuk mengingatkan temannya di kelas untuk tidak makan di kelas, itu menjaga kebersihan di kelas seperti itu. Di asrama pun sama, dilarang makan dalam asrama gitu. Jadi ada peran sebaya untuk saling mengingatkan dalam proses penerapan kalimah ini ya, Abi Umi ya, serta pemirsa Morning Podcast sekalian ya. Oke, next ya, pertanyaan selanjutnya. Kita waktunya nggak panjang Abi Umi ya, karena khawatir kalau panjang Abi Umi nanti bosan nonton ya. Maka kita padatkan saja. Selanjutnya nih, Abi Okta, tentu kalau kondisi bersih, indah, nyaman, belajar jadi nyaman. Betul. Seberapa besar itu pengaruh kebersihan, keindahan dan lain sebagainya dalam proses pembelajaran? Masya Allah ya. Untuk terkait kebersihan ini sangat luar biasa besarnya ya, penting sekali ya, apalagi di dalam kelas itu menunjang konsentrasi siswa dan kenyamanan siswa. Jadi siswa itu belajar dengan nyaman dan konsentrasi, menambah mood belajarnya, jadi tambah semangat gitu. Betul.
Iya, kalau tempatnya bersih Bersih enak ya. Bersih, wangi. Ibadah juga seperti itu. Betul. Ibadah ke Kalau masjid. kotor malah nggak fokus ya, kurang bisa fokus kalau kotor. Iya, betul. Oke. Kemudian nih, ini pertanyaan tambahan lagi ya, Biumi ya sekalian. Ada nggak reward atau penghargaan yang diberikan tuh kepada santri yang konsisten terus-menerus disiplin, menjaga kebersihan, keindahan dan lain sebagainya? Ada nggak reward dari Kalimah ini atau dari sekolah misalnya? Reward ya, alhamdulillah kemarin sudah kita musyawarahkan, kemarin sudah difikskan. Insya Allah bulan depan itu reward akan dicanangkan ya, kita jalankan setiap bulannya. Nah, kalau sebelumnya itu masih belum ya, karena masih proses pengecekan begitu, masih evaluasi gitu. Jadi kemarin insya Allah kita akan mengajukan ke sekolah untuk reward siswa atau asrama yang paling bersih. Nah, insya Allah di bulan depan kita akan rilis juara pemenang asrama terbersih. Nah, insya Allah kita akan share Umi. Asrama terbersih yang akan mendapatkan hadiah itu. Itu menjadi motivasi tentunya buat Anda gitu ya. Tapi tentu ada juga punishment ya. Kalau punishment tadi sempat disinggung ya, seperti kalau misalnya tidak nyeker tadi dan sebagainya, tentu ada punishment atau hukuman ringan agar mendidik gitu. Agar mendidik. Karena di sini insya Allah tidak ada punishment yang fisik ya, paling dia harus melakukan sesuatu ya yang tentunya untuk mendidik dia sendiri. Oke, terakhir pertanyaan terakhir, harapan Abi Oktan ya, harapan untuk budaya Kalimah ini kedepannya mau seperti apa? Harapannya seperti apa? Pengen jadi seperti apa dan bagaimana hasilnya itu harapannya? Bagaimana? Harapannya kedepannya Kalimah ini harus lebih maju lagi ya. Jadi terkait ketertiban, kebersihan, untuk saling bekerja sama ya, semuanya dari siswanya, gurunya, ya semuanya, manajemennya juga. Jadi supaya kedepannya lebih maju kita harus bareng-bareng gitu. Jadi alhamdulillah ini udah bareng-bareng, cuma lebih nanti lebih kompak lagi gitu terkait ya kerapihan siswanya ya. Jadi untuk baju-baju masih ada lah 1-2 gitu. Jadi untuk menertibkan ini kita harus sama-sama kita ingatkan bareng-bareng kerapihan. Oke, Biokta. Terakhir banget minta nasihat untuk semuanya. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan Kalimah ini gitu ya. Berikan nasihat ke kita semua ya, para pemirsa, kita butuh nasihat beliau nih ya, agar kita pun bisa menerapkan Kalimah ini. Tadi Abi Okta singkatan Kalimah ini? Kedisiplinan, ketertiban, keamanan dan kebersihan dan keindahan. Itu semua bisa kita terapkan tidak hanya di sini tapi di rumah juga. Itu bagaimana tuh tipsnya? 1 menit silahkan. 1 menit. Boleh. Tipsnya ya untuk Kalimah ini untuk kita semua ya. Betul, untuk kita semua. Ya mungkin ya itu. Yang pertama kita awal dari diri kita sendiri untuk terutama kedisiplinan terkait ibadah dulu ya mungkin ya. Nah ini, jadi kedisiplinan itu nggak cuma terkait pekerjaan tapi ibadah juga kita harus turun ya. Tetap disiplin. Ya, ibadah, kemudian ketertiban juga. Ini jadi untuk kita semuanya ya kita awali terkait kedisiplinan ibadah ya. Kita bareng-bareng untuk lebih disiplin ibadahnya, jangan menunda-nunda ibadah. Kemudian yang selanjutnya baru kita tingkatkan lagi kedisiplinan terkait kerja kita, kemudian ya opsi kita di mana kita harus disiplin gitu ya. Kemudian ketertiban ya kita harus rapi Abi Umi semuanya ya. Terkait ibadah ke masjid kita harus rapi ya, tidak kita kurangi lah pakai pakaian yang belum syar'i ya gitu ya. Harus pakai ya minimal pakai koko gitu ya. Kita kurangi pakai pakaian yang belum syar'i ke masuk masjid ya. Bahwasanya disampaikan
jika untuk mendatangi masjid itu untuk memakai pakaian yang bagus itu ya, komis yang bagus itu komis ya. Itu. Oke, alhamdulillah ya. Masya Allah, luar biasa obrolan kita ini pada pagi hari ini bersama Abi Okta Syafi'i. Dari mulai kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kebersihan sampai dan keindahan ya. Semuanya ternyata saling berkaitan ya, Abi Okta ya, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan penuh dengan keberkahan tentunya. Terima kasih Abi Okta sudah meluangkan waktunya hadir ke Morning Podcast di tengah kesibukan beliau. Tentu beliau pun masih mengajar sekaligus memantau agar kalimat tetap berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan kita semua khususnya di SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan ini pun bisa ikut ambil bagian ya dalam menjaga kalimat ini. Bukan hanya sebatas kewajiban, tapi ya juga bisa menjadi sebuah kebiasaan yang melekat ya, yang melekat sehingga bisa terus terlaksana dengan baik. Baik, Abi Umi serta pemirsa Morning Podcast, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan atau di podcast selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga adab, jaga kebersihan, jaga keindahan. Barakallahu fikum ya, dengan kebersihan. Saya Abi Opik dan Abi Okta pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan, berakhlak mulia, hafiz dan cerdas.